Tak terpengaruh rayuan PKB, Caimin mengapresiasi AHY. Komitmen politik Partai Demokrat juga tak buyar walau SBY didekati Ketua Umum Partai Golkar. Komitmen AHY dan Partai Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan rupanya tidak perlu diragukan. Satu agenda saya adalah upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya mempengaruhi Mas AHY. Tapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat di sana. Itulah pengakuan blak-blakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Walau keinginan AHY menjadi cawapres Anies Baswedan masih bertepuk sebelah tangan, ternyata komitmen AHY dan Partai Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tak perlu diragukan. Sebelumnya, Caimin mengaku akan mendekati Partai Demokrat sebagai bagian dari upaya menggalang koalisi besar bersama Partai Golkar. Apa ya, misalnya di sana sudah serius apa belum? Ada bahasanya, di sana jomblo apa enggak? Rabu malam, Caimin dan sejumlah petinggi PKB bertemu dan berdialog dengan SBY. Agenda Caimin berlanjut dengan diskusi khusus dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. Namun rayuan Caimin ke Partai Demokrat tak membuat AHY bersedia merapat. Saat konferensi pers bersama, AHY menegaskan posisi kedua partai yang berbeda. Partai Demokrat tegas memilih jalan perubahan, sedangkan PKB masuk dalam kelompok yang ingin melanjutkan pemerintahan. Untuk yang mewakili masyarakat yang ingin keberlanjutan, setidaknya ada 6 partai. Tentu PDIP sendiri, lalu ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan juga Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Sedangkan yang mewakili semangat perubahan dan perbaikan ada 3 partai yang saat ini sama-sama dalam koalisi perubahan, yaitu selain Partai Demokrat ada PKS dan Nasdem. Poros pendukung pemerintahan yang melobi Partai Demokrat tak hanya PKB. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga bertandang ke Cikeas untuk bertemu SBY. Pertemuan Erlangga dan SBY berlangsung pada Sabtu malam pekan lalu. DPP Partai Demokrat menyebut pertemuan ini terlaksana atas permintaan Erlangga. Selain silaturahmi Idul Fitri, Erlangga dan SBY juga berdiskusi mengenai dinamika politik terkini. Sempat muncul spekulasi manuver Erlangga sebagai pembawa pesan dari istana. Karena yang paling kita khawatirkan, kalau bangsa ini terbelah dengan politik identitas, kalau di ekonomi ada istilah namanya scare, ada luka yang dalam. Demikian juga politik, ada scare, luka yang dalam, scar yang luka yang dalam, dan tidak dalam waktu dekat dia sembuh. Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menegaskan, berpolitik tidak selalu hanya mengejar kekuasaan. Tadi kita berbicara tentang itu semua, termasuk bagaimana kita berharap bukan berupaya untuk hanya bagi-bagi kekuasaan. Demokrat juga selalu menyampaikan hal itu. Dinamika politik terkini menjawab teka-teki lobi politik PKB dan Golkar ke Cikeas. Rupanya, Erlangga dan Caimin serius melebur dan mengembangkan sayap koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid menyatakan, partainya siap bergabung ke KKIR bersama PKB dan Gerindra. Insya Allah Partai Golkar akan berkoalisi atau bekerja sama politik dengan PKB dan Gerindra. Dan ini hampir pasti insya Allah koalisi ini akan terbangun. Bulan-bulan ini, poros koalisi akan terus mencari jati diri, bergeser ke kiri atau ke kanan, mengikuti pembicaraan pembagian kekuasaan. Politik tidak mengenal kawan atau lawan sejati, yang ada hanya kepentingan abadi. Walau parpol saling berkompetisi, etika tetap harus dihormati. Koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah terbentuk.
berarti sudah satu. Kemudian tentu ada upaya-upaya untuk membongkar ini, saya dengar seperti itu. Ada upaya-upaya seperti itu, dan itu menurut saya dalam demokrasi begini kurang wajar gitu kan. Jangan saling menjegal lah dalam upaya demokrasi seperti itu. Bekerja sama lah untuk kepentingan semuanya.